Terima kasih. Teman-teman semuanya, mahasiswa baru ya ini ya berarti ya. Teman-teman mahasiswa baru dari administrasi niaga, alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi dari pengalaman saya belajar di dunia wirausaha maupun belajar di dunia psikologi. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya ini mahasiswa baru ya. Dan saya sangat tertantang sekali untuk membagikan apa yang saya pelajari dan saya alami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebetulnya lebih asiknya sih kalau bisa offline gitu, karena kita bisa langsung praktek, bisa langsung interaksi secara langsung, namun tidak apa-apa, insya Allah tidak akan mengurangi dari kebermanfaatan dari belajar pada hari ini. Ini untuk nama lengkap saya seperti yang tadi sudah disampaikan sama panitia, kemudian ini aktivitas saya juga di Kadin. Sedikit saya jelaskan apa itu Kadin. Kadin itu induk organisasi dunia usaha. Adapun ini ada training center, merupakan lembaga pelatihan yang dibentuk dari Kadin Kota Tasik dengan Kadin Kota Trier Jerman. Nah, ini certified yang saya ambil, hipnosis, psikoterapi dan lain-lain. Kalau kita ketemu langsung ini bisa langsung praktek, seru ini nih. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kalau memang situasinya sudah aman untuk kopdar offline, kita bisa ketemu lagi. Nah, ini pendidikan saya, alhamdulillah S1 farmasi, kemudian lanjut profesi apoteker, S2-nya di Fakultas Kedokteran, dan sekarang saya S3 jualan mukena gitu. Jadi kalau S1 saya belajar tentang zat-zat kimia, profesi apoteker belajar tentang meracik obat, S2-nya belajar tentang obat dari pabrik sampai ke pasien, S3-nya sekarang saya belajar meracik benang sama kain jadi mukena gitu, karena saya sekarang jualan mukena seperti itu. Itu joke aja sih. Nah, ini saya biasanya pembelajaran yang saya sampaikan itu 2 hari full, dari pagi sampai sore, kemudian besoknya juga pagi sampai sore, dan itu biasanya sama bisnis 2 hari full. Hari pertama tentang mindset, soft skill, hari keduanya hard skill gitu. Dan sekarang saya di sini akan berbagi secara online dalam waktu 1,5 jam. Jadi untuk efektivitas teman-teman, HP-nya yang memang tidak digunakan untuk pembelajaran Zoom untuk dimatikan. Kemudian kosongkan gelasnya, sudah dikosongkan gelasnya. Jadi maksudnya kosongkan gelas kayak di sini adalah teman-teman, saya yakin teman-teman ada yang pernah mendapatkan materi yang akan saya sampaikan ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan materinya maupun sudah jauh lebih berpengalaman dari saya, mari kita kosongkan gelasnya, kita belajar bersama-sama, rendahkan hatinya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari pembelajaran pada hari ini. Kemudian walaupun kita online, jauh di mata, jauh di fisiknya, kita tetap belajar dengan gembira. Kenapa? Karena dengan kita belajar gembira, insya Allah akan mudah masuknya apa yang kita pelajari. Oke. Nah, hari ini saya diberikan amanah untuk berbagi tentang kecerdasan spiritual dan emosional. Jadi, namun saya kasih judul Kiat Sukses dengan Kecerdasan Spiritual dan Emosional. Apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. Adapun kecerdasan emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Jadi intinya adalah bagaimana kita merespon hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kita ke depan. Nah, makanya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional ini sangat penting dalam merespon dari apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini rumus sukses yang biasa saya
sampaikan kepada teman-teman, baik itu teman-teman wirausaha maupun teman-teman adik-adik pelajar maupun mahasiswa. Saya buat dalam 4 rumus. Pertama adalah B. B di sini adalah belief. Belief ini adalah keyakinan. Kemudian A-nya action. Ketiga respon, keempat God. Jadi rumus sukses itu ada 4. Belief, action, respon, dan God. Nah, apa itu belief? Jadi untuk sukses tentu kita harus membangun impian sukses dan kita pun harus yakin bahwa kita bisa sukses. Nah, teman-teman semuanya di sini, semuanya mahasiswa baru harus mulai membangun impian untuk sukses. Nah, untuk sukses bagi teman-teman misalkan saya 4 tahun lagi, ini S1 ya semuanya ya, berarti 4 tahun ya, sekitar 4 tahun apa 3,5 tahun ya. Saya 4 tahun lagi lulus kuliah administrasi niaga dengan IPK minimal 3,5. Itu mungkin impian sukses bagi teman-teman semuanya. Selain itu ditulis juga misalkan selain saya lulus 4 tahun dengan IPK 3,5, saya mempunyai keahlian administrasi dengan pengalaman magang di beberapa perusahaan, atau enggak misalkan dengan keahlian administrasi yang skala middle misalkan seperti itu. Jadi teman-teman dari sekarang sudah mulai menentukan impian sukses teman-teman, baik itu jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi jangka pendeknya tentunya misalkan semester depan IPK berapa gitu, misalkan semester depan bisa apa, semester depan mau apa, dan lain sebagainya. Jadi udah mulai dicanangkan dari sekarang. Itu jangka pendeknya. Jangka menengahnya ya itu tadi, 4 tahun lagi saya harus lulus dengan IPK sekian, mempunyai keahlian misalkan komunikasi, negosiasi, administrasi, dan lain-lain misalkan. Nah, nanti 10 tahun kemudian teman-teman punya cita-cita apa? Saya ingin mempunyai usaha, misalkan kalau mau bergerak dalam bidang usaha, dengan omset sekian miliar per bulan misalkan. Atau teman-teman mau jadi akademisi, saya 10 tahun kemudian saya akan menjadi dosen misalkan, mengajar di kampus negeri misalkan. Atau saya ingin mengabdi di pemerintahan, di PNS misalkan. Jadi 10 tahun lagi saya mempunyai target posisi di bidang apa gitu dan sebagainya. Jadi tentukan dari sekarang gitu cita-cita teman-teman, dan teman-teman harus yakin bahwa cita-cita tersebut pasti akan tercapai. Nah, kalau kita belajar kembali ke sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW, pada saat itu beliau pengikutnya masih 40 orang. Jadi di saat pengikutnya masih 40 orang, beliau sudah mempunyai keyakinan untuk sukses, dan itu keyakinan tersebut keyakinan yang besar gitu. Bayangkan, di saat pengikutnya masih 40 orang, beliau sudah mempunyai keyakinan bahwa suatu saat Istana Putih Kisra akan kita kuasai. Dan teman-teman tahu Istana Putih Kisra itu apa? Istana Putih Kisra itu merupakan istana yang sedang pada saat itu dikuasai oleh Persia dan Romawi. Mungkin kalau diilustrasikan pada zaman ini ya Amerika Cina lah, jadi penguasa dunianya pada saat itu ya Persia Romawi sedang menguasai Istana Putih Kisra. Dan Nabi Muhammad SAW mempunyai keyakinan di saat pengikutnya masih 40 orang, beliau yakin kepada Allah suatu saat Istana Putih Kisra akan kita kuasai. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad SAW bisa menguasai Istana Putih Kisra seperti itu. Jadi dari sekarang teman-teman sudah mencanangkan sesuatu yang besar, sudah mencanangkan sesuatu kesuksesan yang menurut teman-teman bahwa teman-teman itu bisa sukses dengan apa gitu. Jadi tadi misalkan lulus 4 tahun dengan IPK 3,5, kemudian mempunyai keahlian komunikasi, negosiasi, administrasi, atau apapun bla 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 gitu, seperti itu. Nah, kemudian jika kita ingin sukses, tentu kita harus menetapkan tujuan. Nah, tadi kita menetapkan tujuan dulu di akhir. Jadi tujuannya itu di akhir. Di akhirnya itu kita pengen jadi apa, 10 tahun lagi kita pengen jadi apa, 4 tahun lagi kita pengen jadi apa, setengah tahun lagi
beberapa bulan ke depan kita pengen apa, itu kita tentukan gitu. Kita tentukan di akhir, kemudian kita sadari hari ini kita posisinya di mana. Jadi posisi kita misalkan saat ini saya mahasiswa baru semester 1, belum bisa apa-apa, dan misalkan kuliah aja saya misalkan biaya sendiri, misalkan seperti itu, uang jajan terbatas dan sebagainya. Nah, setelah kita tentukan di akhir kita pengen lulus 3,5 tahun, IPK 3,5 dan lain sebagainya, baru posisi kita ditentukan dari sekarang posisinya apa, baru kita rancang gimana caranya supaya kita bisa sampai ke sana gitu. Kita bisa sampai ke posisi yang 4 tahun lagi seperti itu dan 10 tahun lagi seperti itu. Nah, kalau kita melihat kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW, jadi ada namanya Majlis Tamanu. Majlis Tamanu itu majlis impian. Jadi sahabat Rasul itu ketika masih kecil ditanya sama Nabi Muhammad SAW, kamu mau nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi gubernur, saya mau jadi panglima, saya mau jadi akademisi, saya mau jadi dosen, saya mau jadi ilmuwan dan lain sebagainya. Itu ketika mereka masih kecil dan mereka pun belum tahu caranya mereka seperti apa nanti untuk mencapainya. Namun mereka sudah meyakini bahwa suatu saat mereka akan menjadi itu gitu. Dan alhamdulillah itu 100% sahabat Rasul ya jadi gitu. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya cita-cita. Kita pengen jadi apa 10 tahun lagi, 4 tahun lagi, 1 tahun lagi, bulan depan, dan lain sebagainya. Seperti itu.